Sobat Senyum Sehat RSGM Baktiwiyata. Perkenalkan, saya Geri sebagai host episode kali ini. Hari ini kita mau membahas nih tentang aturan minum obat saat berpuasa bersama narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Mari kita perkenalkan, monggo Ibu. Iya, terima kasih Mbak Geri. Halo semuanya, perkenalkan saya Salvana sebagai apoteker di RSGM Baktiwiyata. Salam kenal. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih puasa? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau Mbak Geri sendiri? Alhamdulillah. Baik Ibu, langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Secara umum, apa saja sih tantangan ketika puasa itu? Secara umum, tantangan ketika puasa ya. Jadi memang secara umum tantangan ketika bulan puasa itu utamanya terletak pada aturan minum obat. Jadi itu ada perubahan jadwal minum obat saat puasa. Karena bagi yang menjalankan ibadah puasa itu kan kita tahu bahwa kita tidak boleh makan atau minum dari subuh hingga maghrib. Jadi seperti itu, ada perubahan jadwal minum obat. Oh iya, kalau untuk aturan minum obatnya? Untuk aturan minum obat ya, aturan minum obat sendiri itu didasarkan dengan waktu paruh obat dalam 24 jam. Jadi jika obat tersebut diminum sehari 3 kali, itu berarti 24 jam itu dibagi 3 sama dengan 8 jam. Jadi itu diminum setiap 8 jam. Lalu jika 2 kali sehari, itu berarti diminum setiap 12 jam, lalu untuk 1 kali sehari diminum setiap 24 jam. Idealnya sih seperti itu kalau minum obat. Kalau untuk aturan pakainya saat kita berpuasa nih, kan ada aturan 3 kali sehari minum obat itu bagaimana ya Bu? Nah ini kan yang jadi problem ini kan saat puasa ya. Jadi untuk puasa ini ada beberapa rekomendasi penggunaan obat ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau obat itu diminum 3 kali sehari, maka teman-teman bisa minum saat pertama saat sahur, kemudian saat berbuka, lalu yang ketiga adalah sebelum tidur. Namun antara buka sampai sebelum tidur ini minimal itu dimaksimalkan 4 jam ya. Jadi minimal jaraknya ini adalah 4 jam gitu ya, minimal. Lebih boleh gitu ya. Nah, kalau minumnya itu 2 kali sehari, maka bisa diminum sahur dan berbuka gitu. Kalau 1 kali ya bisa saat sahur atau saat berbuka gitu ya, tergantung obatnya. Jadi seperti itu. Iya. Lalu kalau untuk aturan pakainya minum antibiotik kayak gitu? Minum antibiotik? Iya. Antibiotik sebenarnya antibiotik itu sama seperti yang saya sebutkan tadi. Hanya saja perlu digarisbawahi kalau minum antibiotik ini harus dihabiskan ya. Jadi untuk para teman-teman yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau memang diresepkan antibiotik itu teman-teman harus meminumnya sampai habis dan jangan sampai mengganti jadwal hanya karena puasa ya. Jangan sampai merubah, misalkan aku tuh minumnya 3 kali tapi aku tuh puasa, jadi aku 2 kali aja deh. Itu jangan ya, karena minum ini anjurannya tuh sesuai dengan resep dokter. Jadi ya sama, kalau 3 kali saat berbuka, kemudian pertama saat sahur, kemudian saat berbuka, kemudian saat sebelum tidur, tapi minimal jaraknya 4-5 jam ya. Pokoknya intinya harus dimaksimalkan 4 jamnya itu. Kemudian kalau 2 kali ya saat berbuka dan sahur. Kemudian kalau 1 kali bisa saat sahur atau berbuka. Ini tergantung dengan jenis obatnya. Ya, karena ya supaya efektivitasnya itu bisa terjamin. Jadi jangan dirubah-rubah gitu ya, tetap diminum saja sampai habis. Kalau untuk biasanya permasalahan saat minum obat itu ketika puasa itu apa aja sih Bu? Nah ini ada beberapa permasalahan yang mungkin yang dibingungkan oleh masyarakat gitu ya, atau mungkin yang dilakukan gitu ya. Yang pertama itu ada resiko ketidakpatuhan minum obat gitu ya. Maksudnya apa? Mungkin ada beberapa masyarakat yang harusnya dan atau membutuhkan minum obat itu lupa untuk meminum obat. Jadi ada lupa. Itu kan ada resiko ya di situ. Biasanya tuh terjadi pada lansia ya, biasanya. Sehingga nanti efeknya apa? Efeknya itu akan terjadi penurunan efektivitas obat gitu. Ada penurunan efektivitas obat, atau mungkin ada penyakit kambuh, atau mungkin ada dampak
komplikasi mungkin bagi beberapa masyarakat atau pasien yang menderita penyakit kronis gitu. Nah, saran saya sebagai apoteker mungkin bisa menggunakan alarm gitu ya, alarm jadwal untuk mengatur obat tadi. Apalagi kalau puasa kan berubah ya, alarm gitu kan. Sekarang zaman juga sudah canggih, bisa pakai HP atau mungkin ya bisa pakai catatan gitu ya, membuat jadwal, atau bisa menggunakan box obat gitu ya. Kan ada box obat itu yang bisa diisi satu sehari, misalkan 3 kali. Udah diminum belum gitu ya, pernah tahu? Ya kayak gitu ya, itu bisa gitu ya, sebagai pengingat juga atau catatan. Nah, yang kedua permasalahannya itu apa? Itu biasanya tuh terkait efek samping dari obat. Salah satunya adalah dehidrasi. Jadi ada beberapa obat yang dia bisa menyebabkan dehidrasi atau mungkin mulut kering seperti itu. Sehingga kan kalau kita puasa kan kita pasti akan menahan lapar, menahan haus ya. Kita nggak bisa minum ya kan. Aduh, aku haus gitu. Aku tadi habis minum obat ini, kok di sini haus. Minum jangan gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak haus ya, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan cairannya. Kebutuhan cairan bisa dengan perhatikan minumnya gitu ya, bisa memperbanyak minum air. Biasanya itu ditingkatkan 2-3 liter biasanya gitu ya. Supaya jika mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang bisa menimbulkan dehidrasi gitu ya. Pokoknya penuhi kebutuhan cairan aja gitu. Nah, ada pesan nggak nih Bu untuk teman-teman di rumah nih? Untuk teman-teman di rumah ya, pesan saya sebagai apoteker, perubahan jadwal minum obat ini bukan suatu yang mutlak. Ini disesuaikan dengan kondisi jam biologis tubuh. Jadi ini hanya rekomendasi saja untuk penyesuaian sesuai dengan jam biologis tubuh. Teman-teman kalau masih ragu bisa bertanya lagi kepada dokter dan atau apoteker. Lalu teman-teman jangan takut untuk minum obat kalau memang sangat membutuhkan, karena ada beberapa obat itu tadi masih tidak membatalkan puasa. Jadi seperti itu, asalkan diminum di jam-jam yang diperbolehkan saat puasa. Dari saya, jaga kesehatan dan jangan lupa cukupi kebutuhan cairan. Terima kasih Apoteker Salvara. Sama-sama. Demikian podcast hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.